Ini adalah contoh pemrograman berorientasi objek dengan bahasa pemrograman C++, di mana C++ ini adalah bahasa yang berbasis pada kelas, sehingga ada konsep kelas dan konsep objek, di mana sifat akses anggota kelas atau modifier untuk atribut dan operasinya, ini ada sifat private, ada sifat protected, kemudian public, kemudian friend. Jadi untuk friend ini hanya bisa kita atur ya untuk kelas tertentu yang diberi hak. Jadi kita bisa memilih kelas mana saja yang akan mendapatkan akses ya. Sedangkan untuk private dia hanya untuk kelas itu sendiri. Untuk protected ini hanya untuk kelas yang bersangkutan dan turunannya. Sedangkan public ini bersifat bisa diakses oleh semua kelas ya. Kemudian pada C++ ada konstruktor dan ada destruktor. Konstruktor adalah suatu metode untuk membuat instance dari suatu kelas, sedangkan destruktor ini adalah suatu metode untuk membebaskan memori ketika suatu objek sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi ketika kita memanggil suatu konstruktor, maka dia akan menginstansiasi suatu objek. Ketika objek diinstansiasi, maka dia perlu alokasi memori ya. Misalkan saya ilustrasikan seperti ini. Jadi memori yang sudah diarsir berarti dia sudah teralokasi untuk menyimpan suatu objek ya. Nah, ada kalanya suatu objek sudah tidak digunakan lagi, sehingga memori yang tadi ditempati oleh objek itu perlu untuk dibebaskan ya atau dikosongkan. Itu adalah fungsi dari destruktor ya. Jadi ketika kita memanggil destruktor, maka memori yang tadinya teralokasi untuk menyimpan suatu objek, dia akan dibebaskan menjadi memori yang kosong lagi, sehingga dia bisa digunakan untuk menampung objek lainnya atau eh, data lain yang digunakan oleh sistem. Jadi pada bahasa C++ kita bisa mengelola memori secara eksplisit ya melalui metode konstruktor dan destruktor. Jadi ini contoh dari konstruktor ya. Jadi seperti ini dia namanya sama dengan nama dari kelas ya. Sensor, kemudian ada destruktor juga dia seperti ini ya. Ada tanda awalannya di sini untuk destruktor. Jadi untuk modifier kita bisa deklarasikan protected, private, public, friend ya. Ini untuk bahasa C++. Kemudian dia juga ada inheritance. Namun di sini untuk pemrograman C++ dia memiliki sifat inheritance yang single maupun yang multiple ya. Walaupun untuk multiple inheritance ini tidak disarankan karena dia bisa menimbulkan masalah nantinya. Kelas turunan dapat dideklarasikan sebagai public atau sebagai private ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan konsep agregasi atau relasi atau asosiasi yang artinya dia adalah part of ya. Part of. Jadi suatu objek merupakan part dari objek lainnya ya. Kita juga bisa mendeklarasikan untuk pendefinisian komposisi ya. Selain agregasi kita juga bisa composition. Ini adalah asosiasi Hesse ya. Kemudian ada juga sifat-sifat statik ya, di mana ini adalah suatu member yang tidak tertaut pada suatu instance ya. Dia bersifat general, jadi satu instansiasi untuk semua objek dari kelas yang bersangkutan. Ini adalah konsep statik. Kemudian konstruktor dan destruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya, di mana yang membedakan adalah destruktor diawali dengan tanda tid yang seperti ini ya. Kemudian ini ada contoh-contoh yang lainnya ya.
konsep dari pemrograman berorientasi objek pada bahasa C++. Kemudian kita beralih kepada bahasa pemrograman Java. Di sini masih sama dengan C++, dia berbasis kelas dan objek. Namun dia berbeda pada modifier, di mana pada Java dia ada private, ada protected, kemudian ada public, namun dia tidak memiliki modifier friend ya. Java memiliki konstruktor, tetapi dia tidak memiliki destruktor karena Java telah memiliki garbage collector yang telah terintegrasi pada Java Virtual Machine, sehingga dia bisa tahu secara otomatis objek-objek mana yang sudah tidak digunakan lagi dan bisa dibersihkan secara otomatis atau dibebaskan dari memori secara otomatis. Jadi ini adalah contoh kode-kode untuk bahasa pemrograman Java. Untuk konstruktor dia menggunakan kata kunci new ya, diikuti oleh nama dari konstruktornya, di mana nama dari konstruktor juga harus sama dengan nama dari kelas. Kemudian generalisasi dan spesialisasi pada Java ini juga berbeda dengan C++, di mana dia menggunakan single inheritance saja ya. Jadi Java tidak mendukung adanya multiple inheritance. Untuk sintaks menggunakan kata kunci extends. Kemudian ada kata kunci super untuk menunjuk atau merefer pada kelas induknya. Kelas turunan akan mendapatkan akses atribut dan operasi dari kelas induk yang bukan private. Jadi dia akan mendapatkan akses dari atribut dan metode yang bersifat protected dan public ya. Jadi seperti ini contohnya, contoh dari kode Java. Kemudian Java juga mendukung agregasi dan juga dia mendukung composition ya. Jadi untuk relasi part of dan relasi hash a. Jadi ini contoh kode untuk agregasi ya. Kemudian atribut dan service. Ini sifat aksesnya ada 3 tadi. Atribut dapat dideklarasikan juga dalam bentuk statik ya. Jadi sama dengan C++ ya, satu instansiasi untuk semua objek dari kelas yang bersangkutan. Dan Java dia tidak memiliki destruktor. Deklarasi dan definisi operasi harus dalam satu kelas yang sama ya. Kecuali dia kelas yang abstrak ya. Java juga memiliki abstrak class di mana kita bisa menunda deklarasi atau definisi dari suatu operasi pada kelas lainnya yang bersifat konkret. Ini contoh ya yang lainnya tentang atribut atau member ya, atribut dan service. Service ini adalah metode. Jadi metode yang bersifat public itu disebut juga dengan service ya. Ada juga yang mengatakan dia sebagai API ya. Jadi itu adalah public method, metode-metode yang memiliki modifier public. Kemudian ini contoh untuk translasi dari kelas diagram ke bahasa pemrograman ya. Jadi ini adalah nama dari kelas. Kita translasi ke nama dari kelas pada kode ya. Kemudian ini adalah atributnya. Kita translasi ke sini. String ya. Kemudian fungsi ini ya atau metode itu ada di sini ya. Ini untuk yang ini. Ini untuk yang konstruktor ini ya. Ini konstruktor dari vehicle OTS. Kemudian untuk turunannya, untuk inheritance, jadi vehicle adalah turunan dari vehicle OTS. Jadi kita menggunakan kata kunci extends. Kemudian ini adalah atribut-atributnya, kita deklarasikan di sini. Dan ini adalah metode untuk
konstruktor ya, konstruktor dari vehicle ya. Jadi seperti ini adalah contoh dari translasi dari kelas diagram menuju ke bahasa pemrograman ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa hal yang belum bisa kita lakukan ya. Jadi misalkan di sini, ini masih kosong ya. Kita tidak bisa mendefinisikan body atau implementasi dari suatu metode pada kelas diagram. Jadi bagaimana kita mengisi ini? Bagaimana kita melengkapi bagian-bagian yang kosong ini? Kita bisa memanfaatkan petunjuk dari sequence diagram ya. Ini bisa diambil dari sequence diagram untuk memandu bagaimana isi dari metode pada kode. Atau bisa juga dari diagram yang lainnya ya, misalkan state chart diagram atau diagram-diagram yang lainnya, atau dari pseudocode ya, atau juga dari flowchart.